Perkenalkan, nama saya Pratiwi dari kelas A D3 Farmasi 2018 Universitas Negeri Gorontalo. Dengan ini akan memaparkan materi kimia analisis dengan judul titrasi asam basa. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi asam basa sering disebut asidioalkalimetri, sedang untuk titrasi pengukuran lain sering dipakai akhiran O-metri menggantikan I-metri. Kata metri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu proses yang mengukur. I dan O dalam hubungan mengukur sama saja, yaitu dengan dari with or of. Akhiran I berasal dari kata Latin dan O berasal dari kata Yunani. Jadi asidioalkalimetri dapat diartikan pengukuran jumlah asam ataupun pengukuran dengan asam, atau yang diukur dalam jumlah basa atau garam. Prinsip titrasi. Titrasi adalah suatu proses atau prosedur dalam analisis volumetri di mana suatu titran atau larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya diteteskan melalui bulet ke larutan lain yang dapat bereaksi dengannya atau belum diketahui konsentrasinya hingga tercapai titik ekvivalen atau titik akhir. Artinya zat yang ditambahkan dapat bereaksi dengan zat yang ditambahi. Zat yang akan ditentukan kadarnya disebut sebagai titran dan biasanya diletakkan di dalam Erlenmeyer, sedangkan zat yang telah diketahui konsentrasinya disebut dengan titer dan biasanya diletakkan di dalam bulet, baik titer maupun titran biasanya berupa larutan. Kemudian jenis-jenis titrasi. Yang pertama, reaksi asam basa atau asidioalkalimetri. Netralisasi. Penetapan kadar ini berdasarkan pada perpindahan proton dari yang bersifat basa atau asam, baik dalam lingkungan air atau bebas air. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Dasar yang digunakan adalah perpindahan elektron. Penetapan kadar senyawa berdasarkan ini digunakan secara luas seperti permanganometri. Yang ketiga yaitu reaksi pengendapan atau presipitasi. Penetapan kadar ini berdasarkan terjadinya endapan yang suka larut, misalnya penetapan kadar secara argentometri. Dan yang keempat yaitu reaksi pembentukan kompleks atau kompleksometri. Dasar ini digunakan adalah terjadinya reaksi antara zat-zat kompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks yang mantap. Kemudian macam-macam titrasi. Macam-macam titrasi yang pertama yaitu asam kuat dan basa kuat. Titrasi asam kuat contohnya titrasi HCl dengan NaOH. Yang kedua, asam kuat dan basa lemah. Titrasi ini pada akhir titrasi terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya titrasi ini adalah asam klorida sebagai asam kuat dan larutan amonia sebagai basa lemah. Dalam reaksi ini akan terbentuk garam dan bersifat asam. Selanjutnya yang ketiga, asam lemah dan basa kuat. Titrasi asam lemah kuat contohnya titrasi CH3COH sebagai asam lemah dengan NaOH sebagai basa kuat sehingga membentuk garam yang bersifat basa. Kemudian yang keempat yaitu asam lemah dan basa lemah. Titrasi asam lemah, basa lemah contohnya adalah titrasi
rasa